Iya, kangen ke kamera. Apa itu tuh Pak? Kamera. Silakan. Nama ini ini ya. Ini. Sama sponsor. Hei, jadi ngajinya, jadi ngajinya, ya saja. Kita lulus nabiya dulu, izin untuk membuka dengan doa dulu ya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabishrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, dan atas nikmat dan karunia darinya kita bisa kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Kumaha nama orang baik? Alhamdulillah. Yang biasa di tanah Priangan. Masa Sunda teh lucu tuh. Jatuh aja istilahnya ada banyak. Alhamdulillah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sama akhirnya kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salam takzim, salam kenal, wabil khusus para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustadzah, siapapun hamba-hamba Allah seluruhnya hadir di sini. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga pertemuan ini membuat Allah ridho, membuat kita tambah dekat kepadanya. Dan ada aslinya izin Allah kalau lagi ngaji kayak gini kan asa aslinya mah 8% dan maha besarnya Allah. Baru sekitar 6 tahunan lebih yang lalu diri ini masih di lubang kehinaan, bermaksiat, tinggalnya di tempat maksiat, di Thailand di sana, profesinya sebagai bandar judi. Terus sama sekali tidak ada kebaikan pada diri ini. Layak Allah matikan detik itu juga waktu masih tinggal di sana. Tapi hari ini malah diizinkan bertemu kalian orang-orang baik, orang-orang saleh-salehah. Maka dimohon jika ada kebaikan yang didapat dari pertemuan ini sama sekali bukan dari si Koko ya. Si Koko cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya. Yang sekarang ini pun juga sedang berupaya mudah-mudahan yang jadi dosanya gara-gara ngaji ini.
Ya, justru pengen mohon doanya. Ridho mendoakan, terutama bagi kaum hawa itu saya berusaha husnuzon. Mudah-mudahan ini datang buat keluarga, tapi tetap ada ya banyak yang perempuan. Saya husnuzon ini apa satu laki-laki bawa 3 istri atau gimana? Hah? Semangat nambah ya. Insyaallah. Insyaallah. Bu, ngaji apa kali ini ada syaratnya. Wow, biasa aja. Beri merong, kayak cupang. Itulah, kayak kiai lain mah nggak ada syaratnya. Ini siapa? Kiai bukan, cuma santri, tapi ada syaratnya. Tapi penting syaratnya. Syaratnya satu, yang diingat jangan si pokoknya, tapi pencipta si pokoknya. Sepakat? Ya sok aku taruh dulu handphonenya. Sini pengen ngaji atau pengen apa bu? Ngaji. Insyaallah. Ada yang belum menikah? Dari jodohnya kayak gimana? Baru diminta di sini ya langsung gagal. Ada yang nyari mantu? Kayak gimana nyari mantu itu kayak gimana? Kalau bapak nanti pergi ke Thailand loh. Kita cerita maha baiknya Allah ya. Dan kadang kebaikan itu gak perlu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang orang bertanya kayak gini, Pak, kalau memang Allah itu segitu hebatnya, kenapa tidak Allah kabulkan permintaan semua orang? Masing-masing dikasih itu 10 triliun, 10 triliun, 10 triliun. Mudah tidak bagi Allah? Tapi kalau misalkan semua keinginan orang dikabul, repot. Ya, bakal tambah banyak masalahnya. Contoh, apakah semua yang hadir di sini pengen sehat? Coba Allah kabul satu dunia sehat ya. Rumah sakit bangkrut, fakultas kedokteran tidak laku, apotik ditinggalkan, ya. Maka masalah baru. Apakah semuanya pengen kaya? Boleh, kaya itu boleh asal digunakan untuk amal soleh ya. Kaya saya pengen kaya kok, biar bisa berangkati orang tua haji. Bagus, amin, mudah-mudahan sih kaya ya. Tapi kalau dikabulin satu dunia kaya semua repot. Masjid ini gak akan ada, karena gak ada yang mau jadi tukang. Ini bapak udah gondrong semua, karena gak ada yang mau jadi tukang cukur. Priangan, tanam priangan, satu priangan sudah jadi gunung sampah mungkin, karena gak ada yang mau bersih-bersih. Pak, buangin sampah saya ini 1 miliar. Dibalas, kamu yang buang ini 2 miliar. Kamu aja yang buang ini 4 miliar. Semuanya kaya soalnya. Repot ya. Tapi ada kabar baiknya, terserah mau kayak gimana perannya di dunia, pejabat atau rakyat, bos atau karyawan, yang kaya maupun belum kaya, selagi lempeng menurut sama Allah, bismillah kita dekat sama Allah. Bisa ke surga Allah. Izin ya, kita ambil pelajaran. Saya pengen survei dulu, ya. Saya minta semuanya ngebayangin apa yang membuat kalian bahagia. Semuanya pengen bahagia kan? Ya. Sok bayangin. Saya sambil minum dulu boleh? Saya mau ditulis dibayangin boleh. Gue gak cari satu ya. Mau bayangin sama yang perempuan mau 7 personil BTS jadi mualaf semua. Saking soalnya itu mereka hafal 31 juz. Amin. Offset. Udah gitu apa? Mereka siap sedia menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian. Salah. Betul. Udah kebayang? Udah ya. Tapi sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang di antara daftar tersebut yang bisa membuat bahagia? Siapa yang di dalamnya menuliskan surganya Allah? Angkat tangan.
Kehitung jari kan. Yang lain gak pengen surga atau keuangan. Tapi kalau belum ditulis nomor 1, jangan sampai belum jadi prioritas. Kenapa? Gak kedengeran. Aku udah keuangan dulu. Seperti itu sebelum Gak kedengeran. Oh, gak kedengeran. Gimana itu kalau gak kedengeran? Nanti yang nonton aja YouTube-nya ya. Masya Allah. Udah ini, soalnya udah maksimal tadi ya. Udah bisa diapa-apain lagi. Baca gerakan bibir saya aja. Hah? Dong asli. Lanjut ya. Itu jadi kajian nih. Insya Allah. Betul ya. Saya menyesuaikan. Tadi diminta. Saya ketemu AA, ketemu guru-guru yang lain. Saya tanya atau saya pakai gamisan sorbanan boleh nggak itu? Jangan. Udah biasa ngomong kopiah. Kadang terkadang di pecian. Kadang baru pakai jas itu. Gini. Mumpung kalau emang gara-gara itu ibu-ibu jadi pada pengen gaji, ya alhamdulillah ya. Dan daripada menjadi playboy syariah, mendingan menjadi gaji. Udah balik lagi. Tadi ya diminta untuk memikirkan apa yang paling kita inginkan, ya. Maka insya Allah semuanya kalau misalkan ditanya pengen ke surga, pengen. Saya tanya, kalau misalkan Allah bilang kayak gini. Wahai manusia, semua yang kamu minta mohon dikabul hiji, nelangsa hidupnya. Ya. Tapi satu yang Allah janjikan, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Jaringan kalau ini. Aku lebih rugi ya. Sesedia ya, Ibu teh lingkungan bahagia karena ingat Allah ya. Dilanjut, Allah tanya sebaliknya, semua yang kamu minta dijamin dikabul. 5 menit minta langsung jadi kenyataan. Cuman satu yang tidak Allah berikan, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Ya. Berarti aslinya kita sepakat. Walaupun kita pengen mobil, pengen jodoh, pengen jabatan, pengen viral, aslinya lebih pengen surga, betul? Nah, kabar buruknya, aslinya tuh kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Ya, sistem pencernaan segala macam lah, nggak usah gitu. Tanya berapa jumlah gigi kita di dalam mulut, yang tahu angkat tangan. Gak pernah gitu? Ada yang pernah gitu sebagian. Tahunya angkat tangan, berapa giginya bu? Enggak dulu Pak, ini gak gampang gitu ya. Jumlah gigi nggak tahu, jumlah rambut nggak tahu, kapan meninggal nggak tahu, nasib 5 tahun ke depan nggak tahu. Banyak kan nggak tahunya kita sama diri sendiri. Tapi ketika yang Maha Tahu menetapkan ketentuan daripada kita yang tidak tahu, lebih seringnya kita so tahu. Ya Allah yang paling tepat untukku tuh yang ini kan. Makanya wajar menderita karena meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita mau, bukan pada apa yang Allah mau. Ya. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya, kita itu sedang diurus oleh satu yang Maha Tahu. Kalau ditanya siapa yang paling kenal sama diri kita, jawabnya Allah. Ya. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita kenal diri masing-masing. 2, kita juga diurus oleh yang Maha Penyayang. Gak mungkin Allah dengan sengaja menjauhkan yang baik dan mendekatkan yang buruk, mustahil. Ya. Maka seharusnya memang menjadi tenanglah kehidupan orang beriman. Tak sadar hidupnya soalnya diurus oleh yang Maha Tahu dan Maha Baik. Kita naik pesawat aja, naik bus aja, tenang. Kenapa tenang? Karena supirnya, pilotnya profesional.
Emang kenal pilotnya namanya siapa? Tak apa, yang penting cenah profesional. Ilmu cenah ya. Cenahnya ini Masya Allah ya. Namanya nggak tahu, belajarnya nggak tahu gimana, ilmunya seperti apa nggak tahu. Cenah profesional tenang. Di pesawat, baca majalah, lain-lain ya, tenang. Tiba-tiba ya. Jangan nanti ya. Baru kan pas kayak gitu nyebut Allah biasanya. Masa ya pesawatnya kudu goyang dulu baru kita nyebut Allah. Dan nggak mau juga kan ya. Alhamdulillah masih bisa kaget, berarti kupingnya normal, jantungnya berfungsi. Jadi kadang kayak misalkan kaget, berarti kupingnya sehat. Mules tidak baik kan? Karena Allah kasih sinyal kapan waktunya ke toilet. Coba bayangin manusia tidak diberikan kemampuan mules oleh Allah. Ribut, segagah-gagahnya orang, pidato, ujung-ujung bau. Karena nggak tahu kapan harus keluar, nggak pernah mules, tahu keluar apa gitu. Ya. Masa itu fasilitas nikmat dari Allah. Ya. Ada orang ada pernah sepupu saya nggak bisa kentut, pas berobat ke dokter 8 juta kayaknya. Makanya syukuri yang bisa kentut. Ya. Seperti tadi. Maka aslinya kita sedang diurus oleh yang maha tahu lagi maha penyayang. Ya. Diri kita diurus oleh dirinya. Maka kita belajar dari kisah ini ya. Allah adalah yang paling tahu dan paling pengen dan paling berusaha agar kita nyampe ke surga Allah. Tanda kutip ya. Karena Allah tidak perlu berusaha keras, segalanya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu. Surat tahun Ibu? Ayat berapa? 82 benar ya. Ayat kedua sebelum terakhir. Ya. Allah paling tahu dan paling berusaha, paling berupaya. Ya. Kita belajar dari kisah ini ya. Ada satu surat yang disunahkan dibaca setiap hari Jumat. Surat apa? Di dalamnya ada kisah luar biasa. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Siapa? Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Di ayat 60 sampai 82 ayat berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pernah baca terjemahan yang ini kan? Ya. Beliau Nabi Musa komplain tentang 3 hal sama Nabi Musa, sama Nabi Khidir. Saya pengen fokus ke yang nomor 2. Ada anak kecil tahu-tahu dibunuh oleh gurunya. Kenapa? Ya. Suaranya, kamu tuh makan betul? Enggak. Sisi dulu. Oh, terasa kurva sudah. Dari seterusnya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kemana ya? Fitnah ya, kudu dicadar ya. Alhamdulillah ya Allah. Lu tolong saya ya. Mungkin yang datang ke sini mah dapat manfaat dari pertemuan ini, tapi bisa jadi yang malah dapat dosa saya sendiri karena terlena. Tapi alhamdulillah udah dilatih di Thailand. Di sini mah bajunya ketutup semua, di Thailand mah keparuh bajunya. Udah mau keparuh tuh belum tentu laki, belum tentu perempuan gitu. Ambigu. Masya Allah. Ya balik lagi. Ya. Ada anak kecil di Umar dibunuh oleh Nabi Khidir. Ditanya oleh Nabi Musa, "Nanaonan?" Pakai bahasa Sunda begini. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Baru akhirnya di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu. Di akhir perjalanan baru dikasih tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu. Tuhanmu mengetahui ini anak bakal murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Ya. Nah kita lihat 2 skenario yang ada ya. Yang pertama, anggaplah si anak tetap hidup dan besar menjadi tokoh, kaya, berkuasa dan nurut sama ibunya. Seumur hidup gak pernah cekcok sama ibunya. Tapi satu, murtad sekeluarga ke surga gak? Ya. Skenario yang kedua, si anak wafat dalam keadaan
masih belum akil balik, belum punya dosa, meninggal belum akil balik ke surga nggak? Surga. Ibunya meskipun dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat, misalkan selisih 40 tahun, dan selama 40 tahun tidak ada hari di mana si ibu tidak menangis, tiap malam menangisi kepergian anaknya. Tapi satu, ia tetap terjaga iman Islamnya tidak murtad. Meninggal masih dalam keadaan iman, ujung-ujungnya ke surganya Allah kok. Surga, insyaallah. Kalau nyampe surga ketemu nggak sama anaknya? Demi Allah, apa artinya capek sebentar di dunia kalau berakhir di surga nikmat yang abadi? Kita lihat ya, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga. Ini mati dulu. Baru kita bentuk. Ini tolong diambil komennya. Bisa. Saking Allah pengennya anak ini ke surga, sekeluarga ini ke surga, ya Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabi ya bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Kadang seolah kayak gimana, tapi itu cara pertolongan Allah ya. Gini, petani aja rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah, rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah demi panen yang paling panennya cuma 1 pekan. Ya, gak mungkin panen berbulan-bulan. Panennya masih sebentar, lebih lama nanamnya dari biji. Ya, tapi rela. Masa kita tidak rela capek sebentar di dunia ya, beberapa puluh tahun kalau nyampe ikuti umurnya demi bahagia yang abadi nanti di surga Allah. Maka kadang-kadang punten kalau kita ada selama ini doa, kok saya udah nonggeng, udah sujud, udah minta kepada Allah, mana lagi kabul juga? Bisa jadi kepahitan yang sedang dialami itu cara Allah menolong kita yang ke surga Allah. Beneran? Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, izin koreksi kalau saya salah ya, diriwayatkan Allah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya seseorang akan berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri di hari akhir. Kapan? Ketika mereka melihat ada orang yang hidupnya lebih pahit dari dirinya, tapi dia bersabar dan diperlihatkan oleh Allah surga senikmat apa yang menantinya. Maka mereka berharap, tahu gitu saya aja yang menderita ya, tahu gitu saya aja yang sakit, tahu gitu saya aja yang miskin. Kalau tahu nikmatnya sedikit banget ya. Maka ya syukurlah. Kok kenapa ujiannya beda-beda? Ada Allah tahu yang paling tepat buat kita diujinya gimana. Ibu yang ini misalkan diujinya sama suaminya, ibu yang itu diujinya menanti keturunan, bapak yang ini diujinya dari anak-anaknya. Terserah Allah udah lebih tahu. Gimana yang udah lebih kaya hidupnya enak? Bukan karena diri lebih soleh. Bisa jadi ya Allah diriku lebih lemah dibanding hamba Allah yang itu. Makanya dia lebih taat kok tapi lebih miskin misalkan. Tanya itu teman. Ya, mungkin kita malah jadi kufur kalau misalkan kita yang diuji seperti itu. Ya. Yang akhirnya tidak dititipi dunia, apa ya? Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunia itu juga bukan berarti dihinakan dan lain-lain. Itu sok tenang aja. Kepahitan apapun yang sedang dialami, yang habis kalah slot terungkap lain, ya. Ada yang lain slot di sini? Jangan ya. Ada yang keliling pinjol, ada yang mohon maaf diselingkuhin dan lain-lain. Ya, demi Allah, pahit memang pahit, tapi kabar baiknya Tuhan kita yang maha baik tidak akan menyanyiakan kepahitan itu sedikit pun. Ya Allah, saya meninggal gara-gara kanker lebih awal, yang lainnya masih pada muda, sehat-sehat. Bisa jadi dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan diri yang lebih suci dari dosa. Ya, enggak tenang aja. Ketika manusia sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya, kata Nabi. 1 senyumnya, 2 cahaya di wajahnya, 3 dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, tapi tidak mengembalikan yang 1. Allah kembalikan senyumnya, cahaya di wajahnya, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Gak rugi, kan? Kapan kita masih merasa rugi? Kalau memang ukuran bahagia kita ya sesuai yang kita pengen. Saya baru bahagia nanti kok kalau punya rumah segede dia. Baru bahagia nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Beneran yang minta rumah, minta duit, minta harta cuma karena belum pernah punya doa aslinya.
Kalau udah pernah punya biasa aja. Izin ya. Qadarullah kemarin sebulan teh sahur, acara sahur teh di rumahnya Kak Raffi. Itu kalau ngobrol sama Rafathar, ditanya stres jangan jadi orang kayak gini. Anak-anak ibu pengen gak jadi Rafathar. Rafathar nggak mau, nggak suka saya hidup kayak begini. Ya. Udah bisa, itu anak sobor gitu saya udah pensiun jadi artis, orang mengembat jadi artis. Ya. Dengan Sawang Sinawang dan orang yang pada pengen kaya asli alasannya cuma satu, belum pernah kaya udah gitu loh. Iya benar, udah pernah kaya mau biasa aja. Itu kenapa emang kayak bisa beli makanan sama aja gitu. Tempe sama stick yang 1,5 juta itu bedanya cuma 5 cm di sini doang. Udah dari sini mah sama. Beneran gak ada bedanya. Keluarnya di bau, tetap aja bau keluarnya. Dikira makan stick 1,5 juta jadi wangi itu sama aja. Ya Allah, beneran ya. Bukan berarti gak boleh punya dunia ya, tapi segitu banyak nasihat dari hadis-hadis Nabi seperti misalkan suatu ketika Nabi jalan dengan para sahabat, ada bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah gitu anak kambingnya cacat, udah gitu udah jadi bangkai. Bau diambil sama Nabi. Siapa yang mau ini? Sahabat yang lain menjawab, itu hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, ketahuilah dunia di hadapan Allah tidak lebih bagus daripada anak kambing cacat ini. Tapi kita udah gitu banget ya. Beneran karena belum pernah punya aja. Ya. Di kesempatan yang lain kita tahu bahwa kata di hadis yang lain Nabi menyebutkan dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya. Kalau lebih berharga atau seimbang, Allah tidak akan ridho memberikan segelas air pun kepada orang yang kafir. Maksudnya gimana? Ya. Saking dunia itu di hadapan Allah nanti nggak ada harganya. Ya. Makanya mau dia kaya nyembah Allah, mau dia kafir, mau dia kayak gimana dunia masuk ambil aja. Saking di hadapan Allah nggak ada harganya. Kalau bagi Allah itu bahkan nggak usah seharga emas seharga, seimbang aja sama sehelai sayapnya nyamuk. Allah nggak akan sudi. Jadi jangan kembali, nggak tenang aja. Izin ya, si Koko so tahu ya, gara-gara Koko udah pernah menurun ngerasain punya uang banyak, tapi gara-gara haram jadi bandar judi di sana. Ya, dan tapi beneran yang kami lihat di sana tuh benar-benar kayak nggak jadi bahagia beneran. Ini ngomong kayak gini tuh bukan karena bukan sebagai orang yang pernah menang judi terus menang terus akhirnya kalah terus tobat udah, tapi dari sudut pandang orang yang jadi tidur juga duit tetap masuk soalnya yang bikin sistemnya. Nih bikin sistem judi, tak orang main pada diri saya kalah, nggak usah judi lah, tahu mesin capit boneka. Ya, itu kalau kita beli mesinnya, ditanya sama tukangnya, ini mau di putaran keberapa ya? Kumaha maksudnya? Iya, nanti kalau misalkan di setting putaran ke-10, dia nyakitnya makin kenceng tuh. Jadi biasanya putaran ke-10 yang menang. Nah, itu aja tiap kali. Coba kebayang kalau tiap kali putaran nyakitnya kenceng terus, atau tiap kali main ada yang menang. Ya, ada bangkrut, apalagi judi. Ya. Dan yang kami terima di sana, gimana? Enggak. Pertama ya, awalnya memang akan terasa sangat. Tapi setelah beberapa kali nyoba, ada yang makan aja. Makan daging pertama kali all you can eat senang kan? Tapi setelah perutnya dikasih daging yang sama, itu mau lagi. Ya. Ketika akhirnya dulu kayaknya aku akan bahagia nih, minimal kerja, punya kerjaan. Kalau aku kerja pasti aku bahagia. Setelah udah punya kerjaan, kayaknya aku baru bahagia kalau naik jabatan jadi manajer. Nggak ada habis. Ya. Saya izin beberapa hal yang kami lihat, saya izin menceritakan ulang ini kembali. Jadi cerita dari orang-orang yang ikut di sana. Dulu yang diri ini dapat paling top sehari cuma di 80 jutaan. Tapi kalau 80 juta kali 30 hari baru 2,4 miliar sebulan. Ya. Dan itu masih bandar judi biasa, saya banyak yang lebih kaya di sana. Ya.
Tapi di sana ada yang sampai per bulan tuh nyampe puluhan miliar dan segala macam. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi tetap jenuh. Dan akhirnya larinya kemana? Ya di sana tempat hiburan cuma dua, kalau nggak diskotik, kasino. Mereka duduk, mereka mabuk, mereka obat-obatan. Sadar sedikit, cerita kan, mulai bawel. Kok tiap hari kayak gini juga masih jenuh udahannya. Kayaknya kok lebih nyaman waktu tinggal di Indo, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu, lari-larian. Kita tuh udah kumpul di ruang tengah, tapi kan kadang nggak punya kamar lagi. Bisa nggak pengen seperti itu? Lalu terus gimana? Ya kadang bangga juga sih anak saya punya di Jerman, di London, dan macam-macam. Anak yang adik-adiknya masih tinggal serumah, tapi anak kita bosan, paling minta uang jajan ke warung. Anak mereka bosan, ambil handphone, berangkat ke Singapura, pesen tiket. Gak mau baju, ngomong apa enggak. Dan di sana banyak mall, bisa belanja. Saking uang bukan masalah. Kapan pulangnya? Nunggu bosan, bukan nunggu duit habis. Tapi gak bisa bohong. Ketika mereka habis bangga kayak gitu, sambil makan di restoran mewah, di seberang jalan ngeliat cuma restoran tenda, pecel lele kalau di kita ya. Ngeliat ada seorang ibu disuapin makan jeruk sama anaknya, dikupasin, siang putih-putihnya dicabutin, dianterin sampai bibir ibunya, bijinya mau dilepekin, ditungguin sama anaknya, dipegangin. Itu muka irinya si bos bandar judi itu lebih terlihat iri daripada orang yang belum pernah punya mobil pengen beli mobil. Orang paling gak punya mobil ngeliat mobil, ih keren, coba selfie, foto ya, dijadiin wallpaper di handphone. Tapi masih ada harapan, saya tinggal rajin kerja bisa kebeli insya Allah. Dan para bandar itu dengan uang sebegitu besarnya, irinya kayak seolah mengatakan, atau saya udah kayak gini buat apa? Uang udah sebanyak ini, posisi sudah seperti ini, nggak ada lagi yang terlalu mahal untuk dibeli. Tapi demi Allah anaknya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Curhat mulai lama-lama. Itu anak yang di luar negeri gimana? Kalau mau jujur, terakhir nelfon mingguan lalu kita gemetan duit. Gemetan duit gak nelfon. Giliran kita orang tuanya kagak nelfon, suka sibuk nggak mau diangkat. Giliran minta duit kudu diangkat dan kudu ditransfer hari ini juga. Ya. Nah itu yang masih satu rumah, yang sering jalan-jalan keluar negeri. Kalau di rumah juga nggak pernah ketemu, sibuk di dalam kamar masing-masing. Ibu, Pak, tahu rumahnya orang kaya segede apa kan? Kadang dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot. Tapi kan di kamarnya kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi semua di dalam. Jadi kan nggak mau keluar kamar. Mampir ke rumah mereka, bareng sama ojek online duaan. Kalian teh bawa makanan dua-dua, restoran sama, menu sama. Kenapa nggak bareng sekalian? Yang mesen beda, kakaknya mesen di kamarnya, adiknya mesen di kamarnya. Saking masing-masingnya hidupnya. Jadi gak ketemu sama anak di rumah juga. Boro-boro ngelakuin kayak tadi. Ya. Kita cerita, atau buat orang di Indonesia usaha dulu saja masih ada yang jahatin. Atau buat apa ya? Saya kerja jauh-jauh kayak gini. Usahanya bersinggungan dengan hukum. Setiap hari ketemu orang tanpa moral. Kadang kemana-mana harus bawa bodyguard, ditinggal bawa senjata api, takut dijahatin orang. Demi duit yang lebih banyak, benar dapat dan beli itu sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Lepas dari kejadian itu beres selesai, cerita kadang mereka juga. Anak-anak saya seperti ini dan salah satu yang senior di antara mereka cerita kan, kita ngobrolin dulu ada tuh teman kita yang paling kaya, bahkan judi orang luar biasa kaya. Ya. Kemana ya dia sekarang? Katanya diwarisin oleh anak-anaknya ke perusahaan. Terus cerita sih dia, lu tahu gak dia kan udah meninggal sekarang. Meninggal di mana? Nyaris busuk mayatnya 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota. Lah, kan masih kaya anak-anaknya. Masa gak ada yang mau ngurus? Orang anaknya yang kalau bapaknya di situ. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Saya jadi. Dia akhirnya cerita, lu ingat gak? Dulu kan si orang kaya itu selalu ngajarin satu hal anak-anaknya. Ngajarin apa teh? Iya, dia selalu berkata, nah kalau kenal orang gak jadi duit, gak usah kenal orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Pesannya, lancet tuh mah hati anak-anaknya.
Suatu hari bapaknya udah sakit, gak kaya lagi, perusahaan dan harta sudah diwariskan, nggak jadi duit kan, nggak ada yang mau langsung bapaknya. Terus gimana? Ada kos-kosan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan, taruh aja di situ, langsung aja ditaruh, itu tuh bapak sorangan, bukan barang, bahasanya ditaruh coba. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika ada pembantunya giliran jenguk, udah jadi mana? Yang busuk 7 hari. Air kencing menggenang, tong sampah berantakan, namanya orang sepuh tinggal sendirian, lagi sakit. Tapi demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan penyakitnya, bukan masa tua ini, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Bisa nyata. Otak buntet ya, kadang suka ada orang tua berkata, anak saya mah gak usah sering-sering lah ngajinya, dan cita-citanya gak jadi ustaz. Katanya ngaji gua cuma ustaz doang. Ya, padahal akhirnya buntet ini anak jadi kaya, jadi konglomerat, jadi orang hebat. Tapi bapak ibu diperlakukan kayak film Azab Indonesia. Masih dibanggain anak kayak gitu. Sampai kadang ada, ini dapat cerita salah satu ustaz di Indonesia juga. Dia cerita dulu ngajar anak orang kaya, sebulan dikasih 2 juta. Suatu ketika liburan akhir tahun ajaran, diajak main ke villa keluarga. Berangkat tuh ikut. Sampai villa ternyata di villanya miara anjing. Anjingnya tuh lucu. Disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, disuruh narik angkot-narik angkot. Dari permulaan ini lucu dan ditanya, anjing bisa gitu? Iya dong, kan les anjingnya. Ada les anjing? Ada. Berapa biaya les anjing? 8 juta sebulan. Jadi sate. Majikannya belajar ngaji, diajar adab 2 juta. Anjingnya dilesin 8 juta. Besoknya waktunya ngaji gak datang si ustadznya. Ditelepon, sana gak ngajar lagi. Iya, enakan ngajar anjing. Artinya adalah akhirnya di radio sok atau ngaji sadar ngaji. Gak cuma harus jadi ustaz doang pengen ngaji, pengen punya anak yang sopan, beradab, berakhlak. Ya udah sok ngaji, gimana ngajinya? Kita punya uang nggak? Bayar aja, gurunya sudah datang ke sini. Oh ternyata gak usah jauh-jauh, tuh tetangga banyak guru ngaji. Berapa biasanya? Ya tetangga sebarang bayar 500.000 sebulan. Mahal amat, semacam seutara. Jadi hati ini. Hanya ngejemput ya, bukan rambutnya bibirnya dijemput. Capek sekalian ya. Giliran di Bogor ada lembaga bimbel. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor ada bimbel bimbingan belajar. Ada spanduknya gede, paket tulisannya 80 juta persiapan masuk surga berarti ya, lapisan mahal. Begitu dilihat spanduknya dari dekat, paket persiapan masuk PTN. Perguruan tinggi negeri. Di angka 80 jutanya ada bintang, tanda keterangannya. Di bawahnya baru biasanya ada tulisan kecil kan. Bintangnya artinya apa? Keterangannya kalau bahasa kita tadi saya tentu lulus. Ya, itu kan lulus pada gantung kampus bukan dari bimbel. Tapi tetap aja ada orang ini yang bagus demi masuk perguruan tinggi negeri itu wajar persiapannya bayar 80 juta. Tapi demi masukin anak ke surga 500.000 kemahalan. Investasi itu baik gitu. Ya, aku yakin mau ditanya, kamu orang tua meninggal, ya, berapa memang followers anakmu? Mau ditanya ya. Dan kalau misalkan gara-gara dia centang biru IG-nya langsung ke surga kan? Ya, enggak aja. Jadi aku ya, ini sebagian dari yang bikin kami pulang waktu itu di sana. Itu mereka yang menjalani ngerasain seperti itu. Saya tetap nggak percaya waktu itu. Yang ada nggak yang tetap sampai akhir hayatnya badan judi itu tetap kaya? Coba nyari. Tanya ke beberapa kasino, ketemu sama manajer-manajer yang paling lama, paling tua. Nanyain pendiri kasinonya kemana? Kalau udah mati kena HIV/AIDS. Kasino yang itu kemana bosnya pendirinya? Kalau udah agak gila sekarang, anak istrinya dulu meninggal karena laki-laki lain. Terus yang di belakang ada kasino lagi, ya kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih di penjara.
Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Ada, yang itu masih noya, rumahnya di belakangnya gede. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Benar ya? Beneran. Izin saya bertanya ya. Kita manusia punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram ya. Terus dari akil balik dosa, dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur. Kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Anggaplah kita ngejar keinginan sendiri. Sebagian bahkan sudah tercapai. Yang pengen kaya dia ada yang berhasil kaya, yang pengen viral ada yang berhasil viral. Tapi setelah itu semua tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedikit pun? Masih ada. Terus tuh harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Tapi lihat mana lagi orang yang mencari yang Allah suka. Nabi, orang-orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih parah, tapi betul jadi orang yang lebih baik. Kenapa nggak ada yang pundungan? Kebayang Nabi kita pundung. Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah hari ini? Ampun, kau banyak yang diambil aku bantu jadi hati. Ya Islam tidak akan sebesar ini kalau Nabi kita gampang ngambek. Ya, tapi Masya Allah, bersatu dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun Allah nggak berikan izin, nggak akan jatuh soalnya namanya. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi huwa ya. Surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, kemudaratan pada seorang hamba, nah, kan ada yang bisa ngilangin, begitu juga kebaikan. Coba nyari gimana ya? Kita sudah menurun kualitasnya dibanding waktu dulu masih kecil misalnya. Waktu kecil kita mudah bahagia, dikasih uang jajan 2.000 udah seneng, nyanyi nggak jelas di tepuk tangannya udah seneng, dan nggak mudah stres. Ya. Dicaci orang biasa aja. Berantem sama teman, benjol 5 menit kemudian udah bayangan. Yang berantem ibunya biasa. Nah, kapan terus benjol sama dia? Anak kecil masa sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya beli. Ya, gak ada masalah nama baik, pencemaran nama baik. Kebanyakan anak PAUD, TK, pulang nyampe rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita. Kenapa deh? Anak TKA tadi menghina saya di depan PKB. Itu pencemaran nama baik. Saya tidak terima. Kita bawa mereka ke meja hijau. Di bawah ada meja biliar, bersih itu sama hijau ya. Itu enggak, anak kecil enggak masukin nanti. Orang udah gede, Masya Allah. Dihinanya satu, ya. Kalau satu orang pengadilannya berbulan-bulan, biaya habis ratusan juta buat pengacara, ya. Begitu, akhirnya dapat nama baiknya, manusia kembali memujinya. Tapi kalau Allah masih benci karena dia belum tobat, itu jadi betapa. Demi nama baiknya, capek kadang jadi orang dewasa. Kayak segala nggak usah dikejar udah. Dan dulu kita bisa bahagia tanpa alasan. Kenapa anak kecil lebih mudah bahagia? Sederhana. Dan di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita makin gede, muncul ilah-ilah lain di hati kita. Oh, saya mau baru bahagianya nanti. Kalau rumahnya udah segede itu, oh iya rasanya punya jabatan enak, gajian, cuma gajian segini. Saya baru bahagia nanti kalau punya jabatan. Kenapa jadi kayak gitu? Makanya karena Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu diperjualbelikan, sekarang juga manusia masih diperbudak, tapi oleh keinginan. Ya, pengen pengen selalu terlihat langsing, misalkan para ibu. Makanya setiap kali foto tahan nafas itu. Manusia sampai menciptakan benda yang namanya konsep, jadi terlihat langsing. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru kurang oksigen. Tadi dia. Ya. Demi itu Masya Allah. Dan akhirnya nyampe repotin dan foto. Oh, ulang fotonya jangan kelihatan gendut ya.
Kok dia yang banyak makan, dia yang dimarahin gara-gara dia kelihatan gemuk. Ya, sampai ya. Nih cek ya, saya pengen tanya juga di masjid ini. Survei di tiap masjid. Bu, saya boleh tanya? Ibu kenapa kali kalau foto nggak bisa satu kali? Pasti gitu. Kan ada, ibu bukannya gitu. Oh, dari angle yang lain, sudut yang lain. Nah, coba survei ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyum sempurna. Ibu perlu solatkan diulang lagi. Ya. Cuma angle yang ganti ya. Foto selanjutnya ya. Yang 9 belum, tapi senyumnya sempurna 9. Itu kan yang dipajang di status egois ya. Pantesan suka berantem sendiri. Halus dan potongan, halus. Nah, ibu pergi ya. Nih begitu ya. Dan tiap kali beres ngaji dia suka cek handphone, suka banyak yang ada text story. Tapi dia gak sedikit yang diupload pas saya belum. Padahal saya tahu itu orang teh berfoto berkali-kali. Tapi yang diupload yang saya belum. Gara-gara pasti pas bagusnya gitu. Insyaallah ya. Capek ya, insyaallah. Udah Bu, tenang aja ya, terima aja. Jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi, gak bisa mundur lagi ya. Gak perlu sibuk-sibuk menjelaskan. Si Koko nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA masih muda. Lucu kan? Siap. Gue pengen tambah lucu sekarang Bu. Gue pakai lagi sekarang seragamnya. Pecah ini ya. Oke. Dan biasalah yang ibu kan. Sudah tenang, diatur. Apa nih? Oh kelapa gitu. Itu jarak saya dari sini ke minimalnya hiji 2 nyampe. Sekarang itu jarak airnya nih dari gunung, dari pohon kelapanya nyampe ke sini. Lebih jauh mana? Lebih jauh kelapa. Tidak ada di sini. Bisa diminum langsung gratis. Gratis ya? Gratis suruh bayar. Ya. Takut masalah rezeki. Sebelum ini otak belum jadi aja kita udah dijamin rezekinya semua. Di dalam jadi udah otaknya belum jadi. Tapi orang tuanya seperti apa? Tetap beda. Ibunya makan apapun masuk jadi rezeki bagi si jari. Otaknya belum jadi, belum bisa mikirin rezeki. Jadi, demi Allah ya, kita tidak akan bisa mati sebelum salah satu alasannya rezeki yang sudah Allah tentukan dulu sebelum kita diciptakan masih di alam rahim. Allah sudah tentukan itu belum kita terima semua. Ingat hadis Arba'in nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi bercerita yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda maknanya diceritain 40 hari di dalam rahim kita masih jadi setetes mani nutfah. 40 hari kemudian jadi alaqah segumpal darah. 40 hari selanjutnya jadi mudghah segumpal daging. 120 hari 4 bulan kan berarti baru ditiupkan ruh sekaligus ditentui rezeki. Gak akan mati itu orang sebelum rezeki yang sudah ditentuin hari itu diterima seluruhnya. Dulu ketemu AA waktu di 16 Maret di BSD kemarin. Cerita beliau, ada ulama cerita, ada orang masuk ke dalam sumur jatuh. Minta tolong, ditolong sama orang naik pakai timba. Begitu nyampe suruh tenang dulu, dikasih minum segelas susu. Beres minum udah tenang ditanya, "Ayah Bapak kenapa bisa jatuh?" Diceritain, saya tidak tahu ya. Diperagain, saya tadi cuma berdiri di sini, jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati. Maka kata ulama yang menyaksikan hal tersebut, orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya dia udah di tempat matinya pun kancing naik dulu buat menjemput rezekinya, baru boleh dia mati. Ya. Dan rezeki manusia aslinya cuma 3, kan? Yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan lalu menjadi usang, dan yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, yang dimakan jadi kotoran, yang dikenakan jadi usang, yang diinfakkan di
Ya, ibu cek ini ada minuman misalkan ya, saya bawa pulang. Begitu nyampe tengah jalan tumpah bangke, ternyata dimakan ini semut. Ya udah, saya cuma disuruh Allah nganterin minuman ini kepada hamba Allah yang mulia. Udah. Jangankan inilah, sekarang kemarin handphone masing-masing cek saldo internet banking. Duitnya atas nama siapa? Masing-masing. Tapi sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Namun banyak udah duitnya atas nama kita juga. Tahu-tahu dapat telepon, Pak aku belajar nyetir nabrak. Hah? Terus gimana? Harus gantiin Pak. Berapa deh? 4 miliar. Kamu nabrak apa? BMW apa? Itu milik ini itu nabrak. Nabrak. Nah oke, itu udah bilang. Ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. Baju, iya, pakaian. Makanya kita tahu ya, para wanita itu salah satu paling berat ketika menghadapi sesuatu yang namanya diskon. Ya, ketika udah melihat diskon, bergelora itu darah di tubuh mereka ya. Sampai sholatnya nggak mau. Kita gamis, sholat bergelora ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok kan si bapak ngasih uang belanja. Ya Allah, bagaimana? Teman saya juga mau bayar utang. Allah, aduh, diskonnya tinggal hari ini. Allah, tapi bisa lah, insya Allah ada teman tadi ngajakin ke sana. Allah, kalau keduluan sama yang lain. Allah, bisa hari ini insya Allah. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salah yang anggaplah pembeli ya Pak ya. Karena dia ditanya, saya suka iseng oh itu pembeli emang buat dipakai kapan? Nggak tahu, mudah-mudahan aja nanti ada kondangan ya. Tapi beli dulu aja, anggaplah pembeli, taruh di lemari, beli bunga ya. Beres dari situ, sibuk kerja tiap hari beraktivitas, karir melejit, sering keluar kota, rezeki nambah sampai ketika mesti pindahan kontrakan, bongkar lemari. Ih, ini kan baju yang saya beli 5 tahun lalu, masih ada label harganya nggak pernah kepake. Begitu dicoba, aku udah nggak muat, tambah gemuk. Ya udah deh, buat kamu aja, kamu ternyata rezeki si Arti. 5 tahun ini aku adanya di rumah kita, padahal rezeki orang. Sebelum kita pakai jadi rusak, bukan rezeki kita. Ya. Dan yang terakhir yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha salih, beliau punya kebiasaan kalau beres jualan, sisain sedikit buat modal besok, sisanya sedekah. Ditanya sama teman-temannya, kamu gak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya? Transfer ke rekening akhirat saya. Gimana caranya? Sedekah. Insya Allah. Yang akan Allah sia-siakan di sini. Ya Allah. Ada rezeki begitu kan? Intinya, ini kisah nyata yang kami lihat di Thailand juga. Ada dulu teman kami masih satu tempat judi juga, tapi dia keluar lebih dulu. Waktu saya masih kerja dia udah keluar karena ikut pacarnya mohon maaf pernah di seksi dancer di tempat hiburan malam. Dia juga pacarnya keluar, dia keluar. Ternyata buka usahanya ternyata mereka mohon maaf jadi benar narkoba, bikin sendiri. Saya nggak tahu itu belajar dari mana, tapi bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba itu dia bisa begitu. Nggak tahu belajar dari mana. Ngeliatin cara bikinnya karena mampir kayak ini. Suatu ketika legit. Dia bahkan jadi bandar narkoba paling gede di tempat saya waktu itu, di tempat kami tinggal. Udah kebeli semua sampai punya restoran, sampai punya apa. Restoran depannya restoran, dalamnya tempat bikin narkoba. Ya. Begitu saya ngeliatin cara bikinnya seperti itu dan lain-lain. Suatu ketika pacarnya berkhianat selingkuh sama orang lain. Jadi si teman saya ini kalau bahasa ini kan dicepuin dicepuinnya, dikhianatin gitu ya. Si ceweknya kabur apa laki-laki lain yang diserahin ke polisi.
teman saya. Akhirnya di penjara lah, karena itu di perbatasan Thailand dengan Kamboja. Jadi dia di penjara Kamboja. Namanya di penjara kan nggak ada yang enak, digebukin, diapa, segala macam. Akhirnya dia bilang, saya pengen keluar. Ini orang unik tuh. Dia bandar narkoba, tapi nggak main judi, nggak main perempuan, nggak mabok-mabokan. Dia bilang pengen nabung nanti buat nyenengin orang tuanya di Bogor. Aslinya orang Bogor juga, ya. Tapi akhirnya suatu ketika ketangkap. Dan ketika udah nggak tahan dengan siksaan di penjara, dia nego sama polisi yang nangkapnya. Boleh, saya pengen keluar, bapak minta berapa? Itu nominal yang diminta sama si polisi ini senilai dengan nominal tabungan dia selama jadi bandar narkoba 5 tahun. Akhirnya benar-benar bebas lepas. Tapi selama ini dia mikir, itu berarti buat apa ya? Saya selama ini nabung, dikira itu uang saya, ternyata wakilnya titipan buat ngasih ke oknum tersebut. Benar, sebelum lewat sini nggak jadi rezeki kita. Jadi kan dia tapi jadi tobat ke orang, walaupun belum syahadat ya. Tapi akhirnya mungkin sengaja nggak usaha yang kayak gitu lagi. Kalau benar-benar sadar benar ya, udah di kampung kita aja belum kita makan, belum jadi rezeki kita. Benar tidak seperti ini. Saya kira itu uang saya ditabung selama ini nggak foya-foya, teman-teman yang lain mau foya-foya segala macam. Dia bandar narkoba yang budiman, banget teman narkoba budiman. Karena rajin menabung dan tidak sombong soalnya. Tapi ya Allah, gitu ya. Banyak pelajaran alhamdulillah. Tinggal gimana caranya kita mau jadikan itu jalan tambah dekat kepada Allah. Silakan mau jadi apa aja bebas. Mau jadi kaya, mau jadi pejabat, mau jadi apa pun boleh. Nggak harus. Asal syaratnya satu. Kapan baru jadi nikmat? Kalau jadi jabatan dekat kepada Allah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dipakainya maksiat, musibah. Naik gaji, naik jabatan, tapi dengan kenaikan itu dijadikan jalan kepada Allah. Dan yuk, jujurlah selama ini coba renungi selama ini udah ngejar apa aja dalam hidup, dan ternyata itu lebih banyak ngejar keinginan diri sendiri. Terus tanya, saya udah umur segini, belum bahagia juga. Karena emang aslinya bahagia ya hati ya, bahagia di hati, hatinya dibolak-balik oleh Allah. Terus kita mengejar bahagia tidak dengan cara yang disukai oleh sang pemegang hati, ya panas saja. Hati segini-gininya, di dalamnya ditaruh hartaku, jabatanku, rumahku. Ada Allah yang di situ, wajar kan? Petar jadinya sipil. Udah sok, aslama muslim bukan itu Islam ya. Lepasin itu semua, tinggal pemilik segala-galanya aja dengan Allah. Baru matang semua. Silakan ya. Saya sudah dikasih sinyal hari. Mungkin segitu dulu. Kalau ada manfaatnya. Kenapa Ustaz? Jadi sekarang apa dulu? Ya udah, bismillah. Tadi disampaikan mau suruh dulu ya, untuk jadi pahala jariah buat kita semua, untuk mendukung dakwahnya masjid ini, Irema di sini, ikatan remaja masjid, supaya akhir kita semua. Nah aslinya mau jujur ya, orang kalau pengen jadi koki yang jago, ada sekolahnya, sekolah masak. Pengen jadi ahli bahasa Inggris, ada sekolahnya. Tapi kalau pengen jadi orang tua yang baik, istri yang soleha, ya, anak yang santun, nggak ada sekolah. Ada di sini pengajian kayak gini aja. Ya, makanya Bapak silakan. Kalau ingat tidak akan Allah sia-siakan setiap yang keluar. Nggak, saya tidak minta memberikan yang banyak ya, tapi memberikan yang terbaik. Kok ngasihnya 10.000, tapi pahalanya bisa lebih gede daripada 1 miliar. Kenapa? Gak 10.000 kan di kantor tinggal 2, satu yang ungu, satu yang korek. 10.000 kali 5.000, ya Allah yang terbaik ini, ya Allah saya punya. Bismillah, kau dirasa medianya kan. Bisa jadi lebih gede daripada yang sedekah 1 miliar, padahal di rekeningnya ada 10 triliun. Dan terasa, ya. Bismillah. Nanti terbaik dilihatkan Allah. Semoga Allah balas ya. Yang di atas ada sebutnya juga. Ada?
Izin kita ada sesi naik jawab. Oh gitu. Ya, siap. Sambil menunggu rujukan nanti dari sebelumnya siap terlimpah ya untuk pergerakan dakwah khususnya dengan Mas Agung. Ya, silakan untuk Bapak Ibu jamaah semuanya yang ingin bertanya dipersilahkan langsung tenang. Itu akan disebut itu Silakan. Satu aja dulu ya. Satu aja dulu ya. Diri silakan. Silakan sendiri. Ya, boleh. Satu aja dulu ya. Mohon disampaikan. Namanya dari mana dan pertanyaannya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu Mas Fauzan. Nama saya Rida Fahmi Yoma. Saya berasal dari Tasikmalaya, tapi dari Kabupaten dan cukup jauh untuk menjalankan ke sini. Yang ingin saya tanyakan soal pertanyaan mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan tadi Ustaz Muslim menyampaikan bahwa kita tuh tidak boleh khawatir tentang masa depan atau tidak boleh khawatir mengenai rezeki yang akan kita dapatkan seperti itu ya Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin terkait jodoh ya Ustaz. Jadi justru yang saya tanyakan itu sebenarnya saya itu bukannya khawatir, tapi terlalu tidak khawatir. Justru orang tua saya, lingkungan saya, teman-teman saya yang khawatir gitu. Kamu tuh gunawan sama baik karena mungkin di usia saya yang 23 ini dan bertukar untuk menikah ya Ustaz. Nah justru saya itu terlalu tidak khawatir seperti itu. Nah pertanyaannya apakah rasa tidak terlalu khawatir itu justru tidak baik Ustaz? Apakah memang kita tuh memang harus ada rasa khawatir seperti itu? Karena saya jujur saja saat ini saya mungkin belum ada kekhawatiran karena sudah seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya. Bismillah. Jadi memang tepatnya bukan bilang khawatir, dipikirin mah boleh ya. Tapi khawatir yang sampai membuat ragu sama Allah itu yang jangan. Ya. Bicara nikah, hukum dasarnya menikah, beberapa ulama menyebutkan hukum dasarnya mas sunnah. Jadi bukan buat suatu kewajiban. Imam Nawawi pun penulis kitab hadis Al-Bani Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Hadis Muslim dengan karya yang luar biasa. Meninggal tidak dalam keadaan menikah, tapi setiap perbuatannya ini amal soleh, waktunya jadi manfaat. Jadi yang harus diperhatikan setiap waktunya adalah bukan ini terjadi aku khawatir atau tidak, suka atau tidak. Memang lebih tepatnya adalah gimana caranya aku jadi tambah dekat kepada Allah. Maka kalau seperti Imam Nawawi Bismillah, beliau merasa dengan tidak menikah lebih produktif dan beliau sanggup mengendalikan syahwatnya, makanya tidak menikah dan benar-benar produktif. Imam Nawawi kalau dihitung 45 tahun hidupnya, kalau dihitung jumlah karya tulis yang dibagi dengan usianya, maka dihitung dapat rata-rata satu hari beliau menghasilkan 4 lembar kitab, 4 lembar, ya, 4 halaman, ya. Tapi tetap aja banyak. Dan itu kan padahal mustahil, karena kadang-kadang tidak mau langsung nulis gitu. Ada proses belajar dan segala macam, tapi sedikit produktifnya. Ya, maka jadi balik lagi silakan. Kalau tidak khawatirnya karena yakin akan Allah berikan jodoh terbaik dan dengan akhirnya masa kesendiriannya juga tetap menjaga diri dari pergaulan dengan lawan jenis dan sama-sama benar-benar terus meningkatkan takwa setiap hari Bismillah jadi amal soleh. Udah Bismillah nggak masalah. Ya. Tapi kalau makanya hukum tadi bisa beda-beda. Kayak misalkan bagi sebagian orang justru bisa jadi menikah wajib. Kenapa? Ketika udah sanggup membiayai, ilmu juga cukup, tapi nggak sanggup nahan syahwat, ya wajib nikah bagi diri.
Bagi sebagian orang nanti malah bisa jadi nggak boleh menikah dia, karena nggak sanggup membiayai. Ini kalau misalkan akhirnya menikah pun malah jadi ngerepotin orang, ada kekurangan pada dirinya dan yang lain-lain. Sedangkan dia juga mampu untuk menahan syahwatnya, meskipun sendirian, ya, bagi dia mungkin tidak harus menikah. Ya. Makanya tadi kita selalu mendorong melihat suatu hal itu jangan dilihat dari sudut pandang fikih saja. Karena fikih hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram. Nah, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Kalau sudah misalnya takwa bukan bicara boleh atau tidak, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Nanti setiap hari dibikin karena itu yang membuat Allah ada suka. Dengan menikah misalkan bisa membuat keluarga bahagia dan tambah baik dakwahnya, tambah dekat dengan Allah. Silahkan. Kalau sementara ini dengan sendiri terjaga, syahwat terjaga, dan juga bisa tetap meningkatin takwa kepada Allah, silahkan. Yang penting ada dekat dengan Allah. Ya. Jadi kalau saya khawatir, ya silahkan khawatir. Tapi lebih baik mengkhawatirkan khawatir ini aku akan bisa main Allah atau tidak. Karena kan orang setiap kali kejadian kadang lebih mikir aku suka atau tidak, bukan Allah suka atau tidak. Air terbuka netizen menghujat yang dipikirin gimana caranya akhirnya agar supaya orang suka lagi kepada aku. Padahal manusia dipikirin ketika air terbuka gimana caranya gara-gara ini aku jadi buat apa kita dicintain aku kata Allah masih benci kita jangan tahu. Ya, jadi ya udah yang penting gimana caranya aku berkata. Maka kalau ada masih dengan kalau bisa tapi yang memang terlalu banyak amal soleh yang bisa terdapat sih dari wanita. Bakti kepada suami itu luar biasa. Dan suami teteh berdakwah, teteh cuma di rumah, yakin kesiapannya, yakin bekal dan lain-lain. Dan teteh ridho dengan perjuangan suami di luar rumah, teteh dapat pahala jihadnya suami di rumah meskipun teteh di rumah. Istri, teteh kayak gini. Di hadis riwayat Ahmad, sebagai dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tak turun sama suaminya, menjaga harta dan kehormatan suaminya, bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Ya. Tanpa yang sunat-sunat. Ya. Karena banyak yang ke amal-amal. Jadi gimana terserah, yang penting silakan pertimbangkan, bukan yang aku suka, bukan yang mana aku khawatir atau tidak, tapi mana yang aku khawatir. Allah bisa, dan bisa menjawab. Itu selanjutnya itu ada buku lagi, satu lagi terakhir. Oh itu, mas silakan dulu buku yang di samping. Oh ya betul. Silakan nih. Tuh ada deh itu tuh pemuda tadi kan saya bilang. Oh itu ya. Pertanyaannya satu ya. Selamat pertanyaan. Ya itu betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Rahmani dari Mangunjaya. Pak Ustadz mau tanya sebelumnya minta izin untuk berdiri. Bagaimana cara memperbaiki diri dan istiqomah menjalankannya? Yang kedua, boleh minta foto bersama Pak Ustadz? Jadi foto bola dijawab bola ini. Kenapa tadi dia? Dijawab aja. Baik, istilah. Gimana caranya memperbaiki diri dan istiqomah? Dan nomor satu jelasnya kita tahu sama Allah. Dan kita mau dan bisa. Udah nyampe sini aja. Dengan foto hak. Apa katanya? Kebanyakan habis. Baik, pertama jelas kita tahu dan aslinya Allah yang ngomong kita Di video kan? kalaupun akhirnya kita untuk bisa memperbaiki diri, aslinya tidak ada yang menghalangi kita dari tobat. Kalau kita pengen tobat terus ada perasaan perasaan dosa sudah kebanyakan, apakah saya layak diampuni, atau perasaan kayak kepala basah jadi manusia sekalian, itu adalah dari masalah syaitan.
Karena setan gak suka kita tobat. Tapi setan juga gak bisa ngalangin kita tobat. Gak mungkin kita lagi dulu, lagi sholat di kota, lagi makan, gak mungkin. Ya. Maka paling mudah bagi mereka untuk mengganggu tobatnya manusia gimana? Dikasih was-was. Kalau dia ampunan, kamu udah segitu banyak, percuma nanti dia bolak-balik lagi, berarti ya gak usah. Kepala basah yang belum aja, tapi itu was-was. Ya. Coba kalau kita paksain tetap tobat, apakah dikubutan sama setan itu? Ditinju, ditonjok, dijemput, ditendang, tidak sama sekali. Inna kaida syaitana kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Tenang itu. Ya. Maka ya udah, bismillah. Toh secara akal kita mikir kayak gini. Kalau kehidupan kita dulu sebelum tobat, sebelum hijrah, kalau kehidupan itu udah jadi kehidupan yang Allah ridho, udah jadi kehidupan yang benar dan baik, kenapa kita jalan hijrah dan tobat? Kita bicara hijrah sama tobat itu karena rasa iya ya, saya sampai kapan hidup kayak begini? Kalau itu jadi kehidupan yang benar, ngapain pikiran sampai kapan hidup itu? Ya udah. Ya. Kalau nanti tergoda balik lagi, kalau balik lagi juga ujung-ujungnya yakin pasti jadi Allah lagi itu. Ngapain pulang lagi? Mending kalau misalkan nanti masih ada udah pas balik lagi tobat. Kalau nggak ada udah. Udah. Jadi kedua, selanjutnya boleh kita jadikan ya Allah ingat dosa ya. Kalau bisa begini, kadang lagi pengen tutup, ya dikasih was-was sama syaitan itu yang lainnya nggak segitunya ibadah, nggak segitunya berdakwah misalkan. Saya berusaha jawab dalam hati ya orang lain, dia cuma 5 waktu, meskipun subuhnya 5:30, asalnya 5:30, seumur hidup gak pernah Tuhan dan tahajud. Bismillah bisa kesulitan, kenapa? Dia gak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang layak Allah matikan ketika itu juga waktu masih di Thailand, masih bisa hidup sampai sekarang. Malah diizinkan ketemu kalian yang soleh-solehan, ketemu guru-guru bisa diizinkan ngaji. Terus diri ini gak mau menghafal lebih banyak, belajar lebih banyak, berdakwah lebih banyak, merasa bakal diri. Jadi ada apa-apa. Sedangkan kita sendiri gak suka sama orang yang bakal diri. Itu masalah. Satu kalau pengen istiqomah boleh cobain wisata rohani, ke kuburan, ngeliat dia dulu lebih kaya, mati kuburan, uangnya gak dibawa lagi. Ketemu orang-orang yang kayak rumah tangga, rumah-rumah orang yang rumah singgah Al-Fatih kalau di Bandung. Ketemu anak-anak kecil penyakitnya kayak bocor jantung, hidrosefalus, tumor, ada yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi. Tapi mereka bisa lebih ceria daripada kita. Ketika langsung masalah kita jadi receh ketemu mereka. Ya, maka jadi malu sendiri kalau misalnya jodoh, udah saya masa belum kesini. Mau balik ke Eropa, pastinya kok misalnya ternyata mereka lebih bisa taat, lebih bisa syukurkan. Sering bertolong sama Allah dan ilmunya Bismillah. Nanti Allah yang tahu. Kalau mana yang bisa dilakukan, berusaha maksain diri. Kata Allah di Al-Baqarah 282, ini ayat terpanjang di Al-Quran sebelah kiri. Tapi kalau misalkan bisa, memang itu ternyata ayat tentang hutang piutang. Tapi di akhir ayatnya Allah tambahkan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Asli bukan karena IQ dan kita pintar. Menguasai ilmu itu bukan karena kita cerdas, pintar, fasilitas bagus. Tergantung saat pemilik ilmu mau nggak dititipin ilmunya kepada kita. Dan tugas kita melayankan diri dia dapat benar-benar mau berusaha. Oh dari 5 waktu nambah Tuhan, oh Tuhan 6 bulan belum menang nambah tahajud, gitu kan terus sampai paksa diri. Nanti Allah yang sambungkan. Oh tapi saya sibuk, benar-benar ada waktu sehari cuma setengah jam itu tapi benar-benar dipakai buat Allah. Allah bisa bikin dan setengah jam itu malah aku namanya sehari belajar 5 jam tapi malas-malasan dan tidak dikabin takwa. Pastinya Allah yang bikin. Tapi push diri sendiri. Oh saya udah 5 waktu, jangan merasa sok udah 5 waktu. Orang muslim itu udah pasti 5 waktu. Kita jadi standarnya merosot, makanya dalam Jumatan Doge dianggap soleh, padahal gak maghrib, gak isya. Ini namanya Islam pasti 5 waktu. Dan kita tambah dicintai karena Rasul dengan amalan yang sunnah, mengakhiri yang tambahan. Kita tambah dicintai. Allah Islam. Semoga Allah muliakan. Ya. Alhamdulillah. Betul tidak? Tapi pokoknya di belakangnya karena sudah dipersiapkan. Itu saja mungkin kami dari panitia dan juga Koko. Terima kasih banyak atas dukungannya. Kita tutup dulu dengan majelis. Dulu semuanya. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.
Mohon izin Pak Kondusif ya, mohon izin Pak Kondusif ya. Yang sudah bertanya yang sudah bertanya ke belakang panitia. Ini. Eh,